Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah sempurna sebagai seorang ayah tunggal. Istri saya pergi meninggalkan kami saat Arka, anak laki-laki saya satu-satunya, masih berusia 5 tahun. Sejak itu, dunia saya hanya berputar di sekitar dia, sekolahnya, makanannya, mimpinya bermain sepak bola profesional. Saya, Rea, seorang pegawai kantor biasa di Jakarta, bangun pagi untuk mengantar Arka ke latihan, pulang malam untuk mendengar ceritanya tentang gol-gol yang dia cetak. Hingga hari itu tiba, ketika pelatihnya, Pak Dimas, mengirim pesan singkat, "Pak Rea, bisa mampir ke kantor saya di lapangan setelah latihan. Ada yang ingin saya bicarakan tentang Arka." Saya tidak curiga apa-apa. Malah senang karena Arka sering bercerita betapa hebatnya Pak Dimas sebagai pelatih. Pria berusia akhir 30-an berbadan tegap dari tahun-tahun melatih anak-anak di klub sepak bola remaja di pinggiran Jakarta. Wajahnya selalu tersenyum ramah saat menyapa para orang tua, suaranya tegas tapi hangat saat memberi instruksi di lapangan. Saya sering melihatnya dari kejauhan, mengagumi cara dia membimbing Arka dengan sabar, membuat anak saya semakin percaya diri. Hari itu hujan gerimis saat latihan selesai. Lapangan basah, anak-anak berlarian ke mobil masing-masing. Saya menunggu Arka di pinggir, tapi Pak Dimas mendekat lebih dulu. "Pak Rea, Arka sudah saya suruh pulang duluan dengan temannya. Kita bicara sebentar ya," katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk, mengikuti langkahnya ke kantor kecil di ujung lapangan, ruangan sederhana dengan meja kayu, papan strategi, dan tirai jendela yang selalu terbuka untuk melihat lapangan. Dia membuka pintu, menyuruh saya masuk lebih dulu. Ruangan itu berbau rumput basah dan keringat segar. Saya duduk di kursi tamu, dia di belakang meja. Pembicaraan dimulai biasa saja, tentang performa Arka yang semakin baik, potensinya untuk masuk tim junior nasional, saran latihan tambahan. Saya mendengar dengan antusias, bangga sebagai ayah. Tapi lalu, dia bangun, berjalan ke jendela, dan tanpa bicara apa-apa, menutup tirai perlahan. Ruangan mendadak lebih gelap, hanya cahaya lampu neon yang menyinari wajahnya. Hati saya berdegup lebih cepat. "Pak Rea," katanya pelan, suaranya bergetar sedikit, "sebenarnya bukan hanya tentang Arka yang ingin saya bicarakan." Saya menelan ludah. Apa yang terjadi? Dia mendekat, berdiri di depan saya, tangannya bertumpu di meja. Matanya menatap lurus ke mata saya, penuh intensitas yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya sering memikirkan Anda. Bukan sebagai orang tua murid tapi lebih dari itu. Dunia seolah berhenti. Saya, seorang pria berusia 40-an, duda yang selama ini hanya fokus pada pekerjaan dan anak, tiba-tiba dihadapkan pada pengakuan itu. Dari seorang pria lain. Pelatih anak saya. Di ruangan tertutup ini. Saya pernah membaca tentang hal-hal seperti ini di berita, tentang orang-orang yang dicap menyimpang di masyarakat kita. Di Indonesia, di mana agama dan adat begitu kuat, cinta sesama jenis sering dianggap dosa besar, rahasia yang harus dikubur dalam-dalam. Tapi saat itu, mendengar kata-kata Pak Dimas, saya tidak merasa jijik atau marah. Malah, ada getar aneh di dada saya, sesuatu yang selama ini saya tekan jauh di dalam hati. Sejak muda, saya tahu saya berbeda. Pernikahan saya dulu lebih karena tekanan keluarga untuk membuktikan bahwa saya normal. Tapi setelah istri pergi, saya semakin nyaman dengan kesendirian. Hingga bertemu Pak Dimas. Pertama kali melihatnya melatih Arka, saya sering terpaku lebih lama dari yang seharusnya. Tubuhnya yang atletis, senyumnya yang tulus, cara dia peduli pada anak-anak. Jika ini mengejutkan, lanjutnya, suaranya semakin pelan. Tapi saya tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Setiap kali Anda datang menjemput Arka, hati saya berdegup kencang. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, Pak Rea. Saya bangun, mundur selangkah. "Pak Dimas. Ini
Ini tidak mungkin. Arka. Masyarakat. Keluarga kita. Dia menggeleng pelan. Saya tahu risikonya. Saya sudah memendam ini bertahun-tahun. Di negeri ini kita harus sembunyi, tapi apakah itu berarti kita tidak boleh bahagia? Malam itu saya pulang dengan pikiran kacau. Arka bertanya kenapa saya diam saja di mobil. Saya tersenyum paksa, bilang capek kerja. Tapi dalam hati badai berputar. Apakah ini awal dari sesuatu yang berbahaya? Atau justru pembebasan yang selama ini saya cari? Keesokan harinya, latihan seperti biasa. Tapi tatapan Pak Dimas saat menyapa saya terasa berbeda, penuh rahasia. Saya menghindar, tapi malamnya, pesan darinya masuk, "Ma, jika kemarin saya kelewatan." Tapi perasaan ini nyata. Saya tidak balas. Tapi juga tidak hapus pesannya. Beberapa minggu berlalu. Saya semakin sering datang ke latihan, alasan untuk melihat Arka, tapi sebenarnya untuk mencuri pandang ke arah Pak Dimas. Dia tetap profesional, tapi kadang ada senyum kecil yang hanya untuk saya. Suatu sore setelah latihan, Arka cedera ringan keseleo kaki. Pak Dimas langsung menangani, membawa ke kantor untuk kompres. Saya ikut masuk. Ruangan itu lagi. Tirai tertutup karena matahari sore menyilaukan. "Arka istirahat dulu di sini," katanya pada anak saya, lalu menatap saya. "Pak Rea, bisa tolong bantu saya ambil obat di laci?" Arka tertidur sebentar karena capek. Kami berdua saja di sudut ruangan. Jarak kami dekat. Bau sabun dari tubuhnya membuat saya pusing. "Rea," katanya kali ini tanpa depak, "saya tidak minta apa-apa. Hanya ingin kamu tahu, saya peduli." Tangannya menyentuh lengan saya pelan. Listrik mengalir. Saya tidak menarik tangan. Malah untuk pertama kalinya, saya balas tatapannya. Itu awal dari rahasia kami. Pertemuan-pertemuan diam-diam setelah latihan, obrolan panjang tentang hidup, mimpi, ketakutan. Dia cerita tentang masa kecilnya di desa Jawa, tekanan untuk menikah, tapi selalu merasa kosong dengan wanita. Saya cerita tentang pernikahan paksa saya, bagaimana saya bahagia punya Arka tapi selalu ada lubang di hati. Kami tidak pernah melanggar batas isik lebih dari sentuhan tangan atau pelukan singkat. Di negeri ini bahkan itu sudah berisiko besar. Gosip bisa menghancurkan segalanya, pekerjaan, keluarga, nama baik. Tapi perasaan itu tumbuh. Cinta yang dalam, penuh pengertian. Dia membuat saya merasa hidup lagi. Hubungan kami semakin dalam, meski selalu dalam bayang-bayang rahasia. Kami bertemu di tempat-tempat aman, kayak kecil di pinggiran Jakarta yang sepi, atau saat Arka latihan, kami ngobrol di mobil saya yang diparkir jauh dari lapangan. Namanya Dimas, saya mulai memanggilnya begitu saat kami berdua saja. Dimas, pria yang penuh kasih. Dia tidak hanya peduli pada Arka sebagai murid, tapi juga sebagai anak yang kehilangan ibu. "Arka butuh figur ayah yang kuat, tapi juga lembut," katanya suatu kali. "Seperti kamu, Rea." Kata-katanya selalu menyentuh. Di masyarakat yang keras terhadap orang seperti kami, dia tetap optimis. "Cinta tidak salah, yang salah adalah kebencian orang lain," bisiknya saat kami duduk di taman kota malam hari, jauh dari pandangan orang. Saya mulai berubah. Lebih sering tersenyum, lebih sabar di kantor. Arka bilang papa sekarang lebih sering nyanyi-nyanyi sendiri. Saya tertawa, tapi dalam hati bahagia. Tapi konflik mulai muncul. Istri Dimas, ya, dia sudah menikah, meski tanpa anak. Pernikahan aransir keluarga, katanya. Istrinya baik, tapi mereka seperti saudara saja. Saya tidak ingin menyakitinya, kata Dimas sedih. Tapi saya juga tidak bisa bohong orer. Itu membuat saya ragu. Saya duda bebas, tapi dia terikat. Apakah ini adil? Suatu hari, Arka masuk tim seleksi regional.
Dimas yang merekomendasikan. Kebanggaan saya luar biasa. Kami rayakan bertiga, saya, Arka, dan Dimas, di warung makan sederhana. Arka senang sekali memanggil Dimas cowok terbaik. Saat itu, tatapan Dimas ke saya penuh cinta, tapi juga sedih. Malamnya, setelah antar Arka pulang, Dimas minta ketemu. Kami di mobil saya, parkir di tempat gelap. Rea, saya ingin serius dengan ini. Dengan kita. Saya terdiam. Tapi istri kamu. Arka. Kalau ketahuan. Dia pegang tangan saya. Saya akan cerai pelan-pelan. Keluarga saya di kampung akan marah, tapi saya sudah capek sembunyi. Air mata saya jatuh. Bukan karena takut saja, tapi karena terharu. Ada pria yang mau berkorban demi saya. Kami pelukan pertama kali lama. Di mobil, hujan deras di luar. Dunia seolah hanya kami berdua. Hubungan kami semakin intens. Pesan-pesan romantis setiap hari, pagi ini lapangan terasa kosong tanpa senyum kamu. Atau malam ini mimpi tentang kita lagi. Dimas mulai cerita tentang mimpi masa depan, pindah ke kota lain, hidup tenang berdua, mungkin adopsi anak atau bantu anak-anak yatim. Saya tergoda. Tapi realita Indonesia menampar keras. Berita tentang Raya Waria, ceramah Usta Antil, membuat kami waspada. Konflik pertama datang dari keluarga saya. Adik saya curiga saya sering keluar malam. Kak, jangan-jangan punya pacar baru, tanyanya bercanda. Saya gelagapan. Lalu, di klub, ada orang tua murid lain yang gosip, Coach Dimas kok sering ngobrol lama sama bapaknya Arka. Dimas bilang santai saja, tapi saya cemas. Puncaknya saat turnamen. Arka main bagus, tim menang. Dimas peluk Arka bangga, lalu lirik saya. Saat itu ada Oto di grup wa orang tua, Dimas pegang bahu saya saat rayakan. Gosip mulai menyebar. Mereka terlalu dekat. Saya panik. Dimas tenang, biarkan saja. Yang penting kita bahagia. Tapi dalam hati, saya takut kehilangan Arka. Bagaimana jika anak saya tahu? Di usia remaja, dia bisa terpengaruh teman-temannya yang homofobik. Badai mulai datang. Gosip di klub semakin kencang. Beberapa orang tua protes ke pengurus, Coach Dimas terlalu mesra sama salah satu orang tua. Tidak pantas. Dimas dipanggil pengurus. Dia bilang hanya teman biasa, bantu Arka ekstra. Tapi mereka curiga. Saya stres. Malam-malam tidak tidur, mikir konsekuensi. Di kantor, konsentrasi hilang. Dimas tetap kuat. Rea, kita hadapi bersama. Saya cinta kamu. Kata cinta darinya selalu buat saya lemah. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman Dimas, sesama pelatih yang iri karena Dimas naik jabatan, sebarkan rumor lebih jauh. Dia bilang lihat kami aneh di parkiran. Rumor sampai ke istri Dimas. Dia telepon Dimas, nangis. Benarkah kamu dengan pria? Dimas akui. Istri sok, tapi katanya sudah curiga lama karena Dimas tidak pernah ingin dia. Keluarga Dimas marah besar. Ayahnya dari kampung datang ke Jakarta, paksa Dimas tobat, ancam waris. Dimas cerita semua pada saya, nangis di bahu saya. Saya pilih kamu, Rea. Hati saya hancur tapi bangga. Konflik memuncak saat Arka dengar gosip dari teman-temannya. Pak, bener Coach Dimas. Gay. Dan sama papa. Saya terdiam. Arka marah, lari ke kamar. Papa bohongin aku. Malam itu, saya jelaskan pelan. Papa cinta Coach Dimas. Tapi papa tetap cinta kamu lebih dari apapun. Arka nangis. Tapi orang bilang itu salah, Pak. Dosa. Saya peluk dia. Cinta tidak pernah salah, nak. Yang salah adalah orang yang benci tanpa alasan.
Arka butuh waktu. Dia hindari Dimas di latihan. Dimas hampir dipecat dari klub. Pengurus bilangnya untuk menjaga nama baik. Saya dukung Dimas cari klub baru. Kami semakin dekat dalam kesulitan. Tapi pengkhianatan sejati datang dari seseorang yang saya percaya, adik saya. Dia dengar rumor, konfrontasi saya, lalu tanpa bilang, lapor ke keluarga besar. Kakak lagi disesatkan setan. Keluarga kumpul, paksa saya bertobat, ancam jauhkan Arka jika tidak putus. Saya menangis sendirian. Dimas bilang, lepaskan saya jika perlu. Saya tidak mau hancurkan hidup kamu. Tapi saya tolak. Tidak. Kita lawan bersama. Kami putuskan kabur sementara ke Bandung, sewa rumah kecil, Dimas cari kerja baru sebagai pelatih pria. Arka ikut, pelan-pelan terima. Melihat Dimas rawat saya saat sakit, dia bilang, coach baik banget sama papa. Perlahan Arka panggil Dimas, Om Dimas, tersenyum lagi. Tapi masa lalu mengejar. Istri Dimas minta cerai, keluarganya kutuk dia. Hidup di Bandung terasa baru. Kami bertiga seperti keluarga kecil. Dimas latih anak-anak di akademi kecil, saya kerja remote, Arka sekolah baru. Kami bahagia dalam sederhana. Malam-malam saat Arka tidur, kami pelukan bicara mimpi. Cinta kita kuat, Rea, kata Dimas. Ya, tapi luka lama masih ada. Arka kadang tanya tentang ibunya, tentang normal. Saya ajarkan toleransi bahwa cinta berbagai bentuk. Tapi konflik baru, teman lama saya di Jakarta hubungi, bilang keluarga cari Arka, ancam lapor polisi penculikan. Hati saya ciut. Di Indonesia, sering dikriminalisasi lewat pasal porno atau adat. Dimas bilang kita balik hadapi. Kami pulang ke Jakarta. Keluarga besar tunggu. Pertemuan tegang. Mereka marah, bilang saya rusak Arka. Tapi Arka maju bela saya, papa dan Om Dimas baik. Mereka sayang aku. Kalian yang jahat jude tanpa tahu. Keluarga terdiam. Adik saya nangis, minta maaf. Pelan-pelan sebagian terima. Tidak semua, tapi cukup. Istri Dimas selesai cerai baik-baik. Dimas dapat klub baru, lebih terbuka. Kami hidup rahasia tapi bahagia. Sekitar 720 kata, tunggu perlu attend. Lebih detail, kami mulai buka sedikit pada teman dekat. Beberapa dukung, beberapa menjauh. Arka tumbuh jadi remaja toleran, bantu teman yang bullied karena berbeda. Kami rayakan ulang tahun bersama, seperti keluarga. Tapi ada momen sedih, Dimas sakit, ingat keluarganya yang tolak. Saya rawat, bilang kamu punya kami sekarang. Dia sembuh, lebih kuat. Tahun berlalu. Arka masuk tim nasional junior, Dimas jadi asisten pelatih. Kami pindah rumah lebih besar di Jakarta Selatan. Cinta kami matang, penuh pengertian. Tapi masyarakat masih keras. Ada demo anti buat kami waspada. Suatu hari, ideo lama kami pelukan bocor dari ponsel teman. Media kecil angkat, sebut pelatih gay rusak moral anak. Badai kembali. Dimas dipecat lagi, Arka dibully di sekolah. Kami hancur. Arka nangis, kenapa orang benci kita, Pak? Saya dan Dimas putuskan lawan. Kami beri statement ke media progresi, cerita tentang cinta sejati, toleransi. Beberapa dukung kampanye online cinta adalah cinta. Tapi ancaman datang, surat kaleng, telepon teror. Dimas bilang mungkin kita pindah ke Bali, lebih terbuka. Saya setuju. Tapi Arka tolak, aku mau lawan di sini. Biar orang tahu kita tidak salah. Keberanian Arka inspirasi kami. Kami tetap hadapi sidang klub, menang karena bukti diskriminasi. Dimas balik kerja. Akhirnya setelah badai, pelangi muncul. Masyarakat sekitar pelan-pelan terima.
Arka jadi kapten tim promosikan toleransi. Kami menikah diam-diam di luar negeri, tapi di hati sudah suami. Dimas dan saya tua bersama, lihat Arka menikah dengan gadis baik, punya cucu. Arka bilang, terima kasih Pak Om, ajarkan aku tentang cinta sejati. Kami bahagia, meski rahasia sebagian besar. Di Indonesia yang masih berjuang, cinta kami bukti bahwa kasih sayang bisa menang atas kebencian. Cinta tidak memandang jenis kelamin, hanya hati yang tulus. Dan kami hidup penuh syukur sampai akhir.